Selamat pagi, pada video kali ini saya akan menjelaskan terjemahan Yunani Roma pasal 4. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Di sini ia mengatakan, apa yang harus kita katakan kepada Abraham bapa kita menurut daging? Dalam terjemahan ayat pertama ini, dia mulai dengan kata tanya, yaitu apa. Paulus menggambarkan pertanyaan ini dan dia tunjukkan kepada orang Yahudi. Hal ini kita bisa ketahui dan memahami bahwa Abraham, bapa kita atau bapa leluhur, di sini kita melihat bagaimana dalam perjanjian lama Allah memberikan janji kepada Abraham tentang keturunannya, bangsa Israel, orang Yahudi sampai saat ini. Bahkan Allah mempercayakan janji, mempercayakan hukum Taurat, dan juga Taurat. Hal ini kita bisa lihat bagaimana Abraham ini sangat memberikan dampak yang besar kepada seluruh keturunannya. Dan itu semua karena Allah, karena janji Allah dan kehendak Allah atas bangsa Israel dan bahkan kepada umatnya sampai saat ini. Nah, pertanyaan ini juga di ayat 1 ini, yang diawali dari ayat 1 ini bisa saja muncul. Paulus mengatakan dimanapun dia berada atau dalam penginjilan yang dia tujukan kepada orang Yahudi. Nah, dapat kita bacakan di Lukas pasal 3 ayat 8. Hal ini ia mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi tidak ada satupun yang tidak terjadi, tidak ada satupun Allah yang tidak genapi kepada Abraham. Bagaimana Abraham menerima semua janji dari Allah dan dia bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, sekarang kita masuk di ayat kedua. Dalam hal ini, dia mengatakan, jika Abraham oleh perbuatannya dibenarkan, dia bermegah tapi tidak kepada Allah. Nah, saya mulai mengomentari kata pros. Di sini ada kata pros dalam bentuk preposisi akusatif dan diikuti dengan definite artikel. Memiliki juga kasus yang sama, akusatif. Dalam hal ini, kasus akusatif adalah menempati posisi objek. Prostonteo dalam kata tersebut memiliki penerjemahan yang berbeda. Misalnya dalam terjemahan ini adalah face to face. Ada juga dalam terjemahan yang lain yaitu idiom. Konsep ini bisa kita lihat berdasarkan dari terjemahan ini dalam kitab Yohanes 1 pasal 1 ayat 14. Dalam konteks dalam Yohanes 1 ayat 14 ini menjelaskan tentang hubungan, relasi, kebersatuan, keintiman, keterbukaan Allah dan anak. Dalam konteks yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah bahwa Paulus dibenarkan oleh iman kepada Allah. Bermegah yang dimaksud bukan kemegahan, mencari kemuliaan yang secara duniawi. Bukan ya kita mengartikan, artinya bermegah ini dalam perspektif orang lain mungkin mengatakan bahwa memegahkan sesuatu hal yang kita dapatkan, memegahkan sesuatu hal yang kita lakukan. Dalam konteks ini bukan bermegah tentang sesuatu hal yang kita dapatkan, sesuatu hal yang kita terima, sesuatu hal yang kita punya, tetapi bermegah yang dimaksud di dalam Tuhan, kita bisa baca
di 1 Korintus 3, di 1 Korintus 1 ayat 31, yaitu karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hasil dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Karena pelayanan yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Jadi kita memiliki kemegahan bahwa yang saya layani adalah Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, dia tidak benar bermegah secara duniawi, tetapi dia bermegah di dalam Tuhan. Artinya ada kebenaran. Seperti Abraham. Jika Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, apakah dia bermegah di dalam secara kemanusiaannya? Tidak ada gunanya. Tetapi Abraham bermegah di dalam Tuhan. Karena pertolongan Allah, kasih Allah, pengalaman hidup yang dia alami dengan Allah, bahwa ia mengatakan saya bermegah dalam Allah. Karena kekuatan Allah, pertolongan Allah yang sungguh luar biasa. Nah, di ayat 3, saya lanjutkan terjemahannya, yaitu apa yang dikatakan kitab suci. Abraham percaya kepada Allah dan telah diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya mulai mengkomentari di sini yaitu kata dikaiosunen. Dalam terjemahannya adalah kebenaran. Dalam hal ini juga kita membandingkan apa yang menyamakan dan membedakan kata dikaiosunen. Nah, kata dikaiosunen ini terjemahannya adalah kebenaran. Ada juga kata yang mirip dengan terjemahannya itu aletheia, yaitu benar. Nah, kalau kita mendalami dan memahami kedua kata ini, kata sifat ya, benar, kebenaran, dan aletheia, kita mencari kata aletheia ini adalah terjemahannya kebenaran atau fakta yang bersifat praktis secara moral. Nah, aletheia ini dia lebih mengarahkan pengertian dan maksud atau definisi, yaitu secara praktis, sesuatu hal yang dilakukan secara spesifik. Nah, sedangkan kata dikaiosunen ini dalam hal ini hasil dari pembenaran yang ditujukan pada orang-orang percaya kepada orang yang tidak percaya. Nah, khusus dikaiosunen ini memiliki mengarah konsep kepada believer and unbeliever, kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya. Karena dikaiosunen ini atau kebenaran ini adalah sebuah hasil pembenaran. Nah, bisa dikatakan seperti Abraham dibenarkan oleh iman. Itu adalah menuju kepada orang percaya, orang beriman. Misalnya tadi yang saya jelaskan yaitu Abraham. Nah, dalam konteks ini, Paulus maksud adalah bahwa Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah iman. Saya lanjutkan di ayat 4. Orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan menurut kasih karunia, tetapi sebagai haknya. Dari pengulangan kata diperhitungkan dapat dimengerti di pasal 4 ayat 4-5. Merupakan penjelasan Paulus dari Kejadian 15 ayat 6. Istilah yang diperhitungkan dalam hal ini dapat digambarkan menambah uang. Istilahnya diperhitungkan dalam bentuk uang atau menambah uang ke dalam rekening seseorang. Ini adalah gambaran yang saya definisikan berdasarkan dari sumber Hagelbord, yaitu bahwa yang diperhitungkan itu bisa digambarkan uang yang diperhitungkan oleh seseorang dalam rekeningnya atau dalam uang yang
dia punya. Paulus berkata bahwa Tuhan Allah menaruh kebenaran dalam rekening, bukan dalam arti kita berbuat apa-apa bukan karena bekerja, tetapi karena percaya. Seperti yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya bahwa Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah. Nah, jadi konsep ini bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena iman. Iman ini yang ditujukan adalah kepada Allah. Karena iman dan kepercayaannya bahwa dia yakin, dia sungguh percaya, dia betul-betul percaya Allah yang dia sembah, Allah yang dia muliakan, yang dia agungkan, yaitu Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Di ayat kelima, di sini ia mengatakan, tetapi orang yang tidak bekerja, namun percaya yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan pada kebenaran. Kata the dalam hal ini, pemilihan kata tersebut harus melihat dan menyesuaikan berdasarkan konteks sebelumnya. Nah, saya menerjemahkan kata the ini, yaitu tetapi. Tetapi dalam hal ini saya melihat dari konteks sebelumnya bahwa Abraham sedang melanjutkan pembicaraannya di ayat 5. Ada perbandingan yang dia katakan berdasarkan di ayat 5. Oke, saya langsung masuk di ayat ke-6. Dan juga Daud menyatakan berbahagia manusia di hadapan Allah yang dibenarkan menurut perbuatannya. Nah, saya mulai mengkomentari kata dikausunen yang sudah saya jelaskan dari awal juga. Dia di sini memiliki kasus akusatif. Dalam terjemahannya yaitu righteousness, dibenarkan. Kata dibenarkan dalam hal ini merujuk pada hasil kebenaran yang ditujukan kepada believer and non-believer. Hal ini Paulus mengutip perkataan Daud di Perjanjian Lama, seperti yang saya tadi bacakan terjemah di ayat 6, bahwa ia sedang mengutip perkataan Daud. Dibenarkan dalam konteks yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang berdasarkan iman kepada Allah. Dalam bentuk terjemahan LAI berkata, bukan berdasarkan perbuatannya. Bunyi dalam bentuk aslinya lebih tepat, yaitu tanpa perbuatannya. Sama seperti dalam Roma pasal 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dalam hal ini penekanan Paulus yang sangat dia tekankan bahwa Paulus menganggap kasus Raja Daud sebagai dukungan dari apa yang sudah dikatakan mengenai pembenaran tanpa perbuatan orang. Ini berhubungan ya dari apa yang Paulus kutip di Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 32, bahwa Raja Daud adalah orang yang dibenarkan tanpa perbuatannya. Perbuatan Raja Daud yang menjadi fokus dalam Mazmur ini adalah dosa, yaitu zina dan dosa pembunuhan. Tetapi tanpa perbuatannya dia dibenarkan. Kalau kita lihat latar belakang bahwa Daud juga pernah melakukan dosa, yaitu dosa zina dan dosa pembunuhan. Nah, kenapa Allah masih merancang rancangan hidup yang baik kepada Daud? Karena kita melihat bahwa Daud bertobat karena dia percaya, dia meninggalkan semua dosa yang dia lakukan dan kembali kepada Allah. Jadi dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya, walaupun dia jatuh dalam dosa, tetapi dia percaya kepada Allah dan hidup di dalam kehendak Allah. Kemudian saya lanjutkan di ayat ke-7.
Diberkati orang yang perbuatannya dilupakan dan dosanya ditutupi. Kata makarios di sini dalam bentuk kasus nominatif dijadikan sebagai subjek dalam sebuah penerjemahan. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu blessed, diberkati, yang merujuk kepada orang percaya dan orang yang tidak percaya. Dapat kita baca di Mazmur 31 ayat 1b. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Di sini dia lagi melanjutkan berhubungan dengan ayat 7. Di ayat 8, yaitu berbahagialah manusia yang pelanggarannya dan dosanya tidak diperhitungkan Allah. Kata me dalam bentuk adverb yang diikuti dengan kata kerja logisetai dalam bentuk tenses aorist, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan. Tidak diperhitungkan Allah dalam hal ini menunjukkan bahwa Daud dan Paulus dengan jelas mengatakan iman seseorang diperhitungkan sebagai kebenaran, meliputi pengampunan dosa dan perdamaian dengan Allah. Hal ini adalah sebuah karunia Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita bisa baca di Mazmur 32 ayat 1-2. Kemudian saya lanjut di ayat 9. Adakah berkat ini kepada orang bersunat atau juga kepada orang yang tidak bersunat? Kami telah mengatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Nah, ini sangat penekanan ya yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Kata akrobustian di sini memiliki kasus akusatif, yaitu tak bersunat atau orang yang tidak bersunat. Dalam hal ini Paulus yang dia maksud adalah berdasarkan di Roma 3:30, artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Paulus menegaskan bahwa tidak ada perbedaan bagi bangsa Yahudi dan juga non-Yahudi. Walaupun bangsa Yahudi harus memenuhi hukum Taurat, yaitu untuk bersunat, ya, sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada Abraham, yaitu menyunatkan. Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan dalam segi orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi, yaitu orang Yunani, bahkan bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam hal ini bahwa semuanya sama di mata Allah, tidak ada perbedaan walaupun orang Yahudi yang bersunat dan juga orang yang Yunani yang tidak bersunat. Tidak ada perbedaannya, semua adalah sama. Nah, kemudian di ayat 10 ada pertanyaan, dia mengajukan pertanyaan lagi. Karena di ayat 10 ini dia mengawali dengan kata tanya. Bagaimana hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Di sini ada kata peritome sebelum disunat dan kata akrobustia sesudah disunat. Ini memiliki kasus yang sama ya, yaitu datif. Menurut sumber tafsiran dari Heidelberg mengatakan bahwa Abraham sendiri dibenarkan melalui iman sebagai orang yang tak bersunat. Nah, Abraham orang yang tak bersunat di sini bahwa Abraham pun disunat pada saat dia langsung menerima perkataan atau janji Allah, yaitu mengenai sunat. Ia dibenarkan karena iman dalam Kejadian 15, tetapi dia baru disunat Kejadian pasal 17. Ketika di Kejadian pasal 17 ini sangat jelas bahwa Allah langsung menyampaikan, memberikan janjinya kepada Abraham mengenai sunat, maka dari saat itu jugalah Abraham disunat. Nah, pada saat Abraham menerima janji Allah,
mengenai keturunannya dan bahkan janji tentang sunat. Di sini saya akan jelaskan di ayat 11. Di sini mengatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebuah materai kebenaran yang berdasarkan iman sebelum ia disunat. Demikian ia menjadi bapa untuk semua orang yang tidak bersunat, supaya kebenaran dinyatakan kepada mereka. Nah, ini sangat jelas banget ya, karena di ayat 11 ini saya mengawali kata dan. Kai ini dalam bentuk projection, yaitu penghubung, menghubungkan dari ayat sebelumnya dengan ayat 11 ini. Nah, karena sunat ini kan sebuah tanda ya, tanda sebagai perjanjian Allah kepada Abraham, dan ini sebagai lambang yang tidak pernah hilang. Tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman. Demikian ia menjadi bapa untuk semua orang tanpa terkecuali, karena dia mengatakan di sini untuk semua, tidak ada satupun yang dikecualikan. Ini berlaku untuk semua orang percaya, semua orang yang tidak percaya, bahkan semua orang yang disunat, dan juga kepada semua orang yang tidak disunat. Hal ini Paulus melanjutkan penjelasan di ayat 10. Dalam penjelasan tersebut, bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Dalam Kejadian pasal 17, dijelaskan janji Allah kepada Abraham, yaitu tentang sunat. Sunat tersebut sebagai tanda perjanjian Allah kepada Abraham dan seluruh keturunannya di muka bumi. Tanda yang dimaksud dalam kata semeion dalam bentuk akusatif dan juga bentuk neuter. Definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalau dicari kata tanda ini adalah sebagai bukti, sebagai pengenal, sebagai lambang. Nah, dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwa sunat yang diterima oleh Abraham kepada Allah adalah sebagai bukti, lambang, dan pengenal janji Allah kepada seluruh keturunannya di muka bumi, bahkan sampai saat ini. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan dari penjelasan terjemahan Yunani dari pasal 1 sampai ayat 11 ini. Intinya adalah bahwa Abraham dibenarkan oleh iman bukan berdasarkan perbuatannya. Dan Abraham juga adalah bapa bagi semua orang. Artinya tidak ada perbedaan orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Dengan kata lain, orang Yunani. Semua sama di mata Allah, dan semua juga Abraham adalah bapa bagi semua bangsa, bapa bagi semua orang yang tidak percaya atau orang yang tidak bersunat. Namun dapat kita simpulkan yang tadi di ayat 11, bahwa sunat itu sebagai tanda, lambang, bukti, atau pengenalan janji Allah yang dia berikan kepada Abraham. Bahkan sampai saat ini, sunat itu masih diberlakukan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan di Roma pasal 14. Di Roma pasal 4 ini. Sekian dan terima kasih.